sibuk nih. Peace. Ada Mbah Dukun. Lagu ini pasti udah gak asing di telinga kita. Ya, kepercayaan terhadap dukun adalah fenomena sosial yang terjadi di banyak masyarakat, tidak terkecuali Indonesia. Mungkin sebagian orang hanya menganggap dukun itu sebagai lelucon. Tapi tidak sedikit juga masyarakat yang menjadi korban dari praktik perdukunan ini. Kira-kira kenapa ya kepercayaan kepada dukun mengakar kuat di masyarakat kita? Yuk, kita cari tahu penyebabnya berdasarkan perspektif ilmu sosial dasar. Tapi sebelumnya, kenalan dulu dengan permateri kali ini. Halo, saya Anita Antono. Saya Ayu Rosalia. Aku Ika Oktaviana. Saya Nadia Putri Melisa. Dan saya Zifora Antoni. Kami dari kelompok 2 untuk tugas besar 2 Ilmu Sosial Dasar Universitas Mercu Buana. Let's jump into it! Dukun itu apa sih? Banyak yang bilang dukun itu berasal dari kata duduk tekun atau dukan. Namun sejarawan UIN mengungkapkan awalnya dukun itu tidak terlalu dikaitkan dengan hal-hal magis. Namun saat ini kata dukun emang telah menjadi makna peyoratif. Tau gak sih di KBBI dukun itu juga disebut sebagai orang pintar, yaitu istilah untuk seseorang yang mempunyai kekuatan lebih di bidang supranatural. Layaknya Tuhan, kesaktian dukun dianggap bisa menyelesaikan segala persoalan hidup seseorang, mulai dari rezeki, pesona, kesialan, balas dendam, bahkan sampai keperkasaan. Meskipun bayaran dukun tergolong mahal, gak sedikit orang loh yang rela antri untuk datang ke dukun. Namun bingung ya, di era modern ini kenapa ya manusia tuh masih mempercayakan nasibnya sama orang lain? Pada dasarnya, menurut Okevi, kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan supranatural tidak hanya terjadi di zaman batu. Bahkan pada setiap zamannya, manusia akan selalu bertalian erat dengan hal magis. Hal tersebut karena Tuhan tidak hanya menciptakan manusia semata. Di Indonesia, pemikiran kolektif masyarakat akan kekuatan supranatural telah mengakar sejak lama. Diketahui dari fase prasejarah telah dikenal paham animisme dan dinamisme, berlanjut pada fase masuknya agama, yang mana menggambarkan bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia mempercayai bahwa ada kekuatan yang lebih besar dibandingkan manusia. Sedangkan kekuatan supranatural sendiri juga dikenal dalam berbagai agama. Bahkan pengusiran terhadap roh jahat juga terdapat dalam kitab suci. Clifford Geertz dalam bukunya Agama Jawa menyatakan bahwa dukun telah menjadi aset bagi masyarakat adat di Indonesia. Secara sosioekonomik status, dalam buku Anomalistic Psychology menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan eksternal akan meningkat sejalan dengan tingkat pengangguran, namun berbanding terbalik dengan tingkat penghasilan dan tingkat edukasi. Sedangkan secara budaya dan tempat tinggal, kepercayaan masyarakat terhadap paranormal akan meningkat pada negara dengan tingkat kehidupan, tingkat literasi, standar kehidupan, dan edukasi yang umumnya rendah. Alasan kepercayaan terhadap dukun juga karena motif yang diinginkan. Menurut ahli, manusia memiliki beragam macam keinginan dan juga kebutuhan yang sulit untuk dipuaskan. Dalam memenuhinya, mereka bisa menggunakan cara yang benar atau cara yang salah. Salah satunya adalah dengan pergi ke dukun. Mungkin di Indonesia udah gak asing nih sama slogan cinta ditolak, dukun pun bertindak. Para ahli mengatakan kepercayaan masyarakat kepada beragam hal seperti magis, sihir, santet, bahkan hingga babi ngepet dinilai sebagai cara yang cepat untuk menyelesaikan masalah. Akademisi antropologi UI juga menilai bahwa magis merupakan bentuk kritik terhadap lembaga modern yang gagal untuk memenuhi janji. Ketika rumah sakit tidak bisa menyembuhkan pasien dan polisi tidak dapat mengungkap kejahatan, maka magis dapat menjadi alternatif ketika peranata formal tidak lagi mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Kemudian masyarakat dapat mempercayai keahlian dukun karena pengaruh dari luar, di antaranya adalah bandwagon effect, yaitu kecenderungan sosial untuk mengikuti lingkungannya.
Lalu yang kedua ada word of mouth, yaitu dari mulut ke mulut. Dan yang terakhir ada media influence. Lalu pertanyaan besarnya, salah nggak sih ketika membiarkan praktek perdukunan ini? Mungkin gak banyak yang tahu kalau sejak awal KUHP diciptakan, Indonesia sudah menyiapkan pasal-pasal sebagai konsekuensi dari penghormatan terhadap Tuhan, yaitu pasal 545, 546, dan 547 KUHP, yang mana melarang seseorang untuk mengaku akan kesaktian tertentu dan mengambil keuntungan di dalamnya. Di mata hukum, penipuan dalam praktik perdukunan sebenarnya sangat rawan terjadi. Yang pertama, tidak ada standarisasi biaya atas jasa dukun, sehingga dukun dapat meminta pembayaran setinggi-tingginya tanpa ada standarisasi biaya seperti profesi dokter, psikolog, dan advokat. Yang kedua, tidak ada konsekuensi bagi para dukun jika usahanya tidak membuahkan hasil ataupun pembuktian keahlian mereka. Apabila terjadi kesalahan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan. Yang ketiga, dalam kondisi pasien sakit atau terobsesi menginginkan sesuatu, maka ia akan mudah bertindak irasional dengan mengusahakan pembayaran diminta meskipun dengan menjual harta atau jiwa manusia. Makanya itu nggak sedikit yang menjadi korban. Keberadaan dukun di Indonesia sendiri terjadi tidak lepas karena permintaan masyarakat yang pragmatis serta menginginkan keuntungan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, setidaknya ada 4 solusi yang dapat kami tawarkan. Yang pertama, memperkuat sistem ekonomi dalam masyarakat. Yang kedua, memperkuat hukum terkait praktek perdukunan ini. Yang ketiga, peran tokoh masyarakat dalam membuka bahaya dan kesia-siaan praktik perdukunan ini dalam keahlian mereka masing-masing. Mulai dari tokoh agama, tokoh kesehatan, tokoh hukum, dan tokoh dengan kemampuan lainnya seperti fenomena pesulap merah di tahun 2022 ini. Dengan metodenya Spill the Beans, pesulap merah mampu membuka mata masyarakat mengenai kebohongan praktik perdukunan ini melalui trik psikologisnya dan trik sulapnya. Kalau kata pesulap merah, dukun itu cuma ada 2 macam. Kalau nggak nipu, ya cabul. Yang keempat atau yang terakhir adalah memperkuat sistem pendidikan di Indonesia untuk membangun masyarakat yang berakhlak, berilmu, dan rasional. Serta memperkuat sistem pendidikan agama agar tidak menyekutukan Tuhan. Lagian berdoa kepada Tuhan mengikuti perintah agama tidak dikenakan tarif oleh Tuhan, tidak seperti dukun yang apa-apa serba bayar.